Ternyata selama ini misi jiwa dan jati diri kamu sudah ada di tanggal lahirmu sendiri. Buat kalian yang sedang mengalami kebangkitan spiritual dan sedang dalam proses pencarian jati diri dan misi jiwa, maka konten ini patut untuk kalian simak karena siapa tahu ini adalah langkah kalian untuk lebih dekat dalam menemukan jati diri kalian sendiri. Tanggal lahir kita yang terdiri dari 7-8 digit angka ini ternyata memiliki makna spiritual. Angka sendiri merupakan produk spiritual. Sejak dulu manusia-manusia bijak di zaman kuno sudah menemukan sistem angka yang tidak hanya berfungsi untuk menghitung saja. Tapi angka juga merupakan produk pemikiran manusia untuk menggambarkan keteraturan semesta. Para filsuf, para pemuka agama dan para orang-orang bijak kuno sudah lama menyadari bahwa alam semesta itu bergerak dalam sebuah keteraturan universal. Dan alam semesta itu pergerakannya sangat harmoni, sinkron, dan saling berkesinambungan satu sama lain. Demikian juga dengan kelahiran manusia, semuanya tanpa kita sadari telah ditata oleh semesta atau olehnya, sehingga kita lahir di momen dan tempat yang tepat dengan karakteristik yang sesuai dengan yang dibutuhkan alam untuk menjaga keseimbangan alam ini, dan dengan membawa misi jiwa atau dharma masing-masing. Tanpa kita sadari, lokasi lahir, waktu kita lahir, entah itu pagi, siang, sore, atau malam, serta posisi benda-benda langit yang beredar di atas kelahiran kita, itu ternyata membentuk karakteristik serta misi jiwa kita masing-masing. Dan ini sesuai dengan keteraturan semesta yang disimbolkan dalam urut-urutan angka. Lalu kira-kira bagaimana sih tanggal lahir Anda menggambarkan misi jiwa dan jati diri Anda? Sejak dulu, masyarakat kuno sudah paham kalau alam semesta itu bergerak dalam keteraturan. Keteraturan ini lalu dilambangkan atau direpresentasikan dalam bilangan, hingga muncullah angka mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari angka ini muncullah jenis-jenis perhitungan lain seperti perkalian, pertambahan, pembagian, aljabar, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, budaya menghitung ini sudah ada sejak zaman purba, yakni sejak masyarakat purba itu gemar menghitung menggunakan sistem tali di goa-goa, batu-batu, atau di tulang-tulang. Ketika peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia tumbuh, sistem desimal yang merupakan angka 1-9 mulai diperkenalkan. Kemudian, peradaban Hindu di India kuno mulai memperkenalkan angka 0 sebagai representasi ketiadaan yang awal dan kesuwungan. Bilangan apapun bila dikali 0 hasilnya akan 0. Bilangan apapun yang dibagi 0 hasilnya menjadi tidak terhingga atau infinity dan tidak berakhir. Di abad klasik, Pythagoras mulai menemukan bahwa ternyata tanggal lahir manusia itu mampu mendeskripsikan karakter, watak, potensi, bahkan masa lalu dan masa depan manusia. Inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal numerologi. Numerologi bukanlah ilmu mistis, walaupun peradaban klasik itu sempat menggolongkannya sebagai ilmu metafisika. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang menganggap bahwa numerologi itu adalah ilmu metafisika. Mengapa demikian? Sebab di peradaban kuno, numerologi itu kerap disandingkan dengan ilmu astrologi, atau ilmu-ilmu falak atau ilmu metafisika lainnya. Padahal konsep awal numerologi itu berangkat dari pengamatan manusia yang menunjukkan bahwa alam semesta itu bergerak dalam pola-pola yang teratur, sama seperti angka yang urut dan teratur. Jumlah tanggal lahir manusia ternyata bisa menentukan seperti apa sih karakter, watak, masa lalu, serta masa depan manusia tersebut. Ini adalah hasil yang didapat melalui sejumlah pengamatan atau observasi, jadi bukan penerawangan mistik belaka. Nah, dengan mengetahui karakter dan potensi diri dari numerologi inilah, manusia bisa setahap lebih dekat dalam mengenali jati dirinya. Mengapa bisa demikian? Sebab semakin kenal dengan diri sendiri, maka manusia akan semakin menyadari jati dirinya, dan ini membuat manusia semakin dekat dengan proses menemukan diri sejati atau guru sejati dalam dirinya. Nah, cara untuk mengenal diri ini ada banyak, utamanya adalah pencarian ke dalam diri. Numerologi hanyalah salah satu cara untuk membongkar karakter dan potensi yang ada di dalam diri kita, dilihat berdasarkan penjumlahan tanggal lahir kita. Numerologi hanyalah salah satu metode untuk lebih mengenali diri sendiri. Dengan demikian, kita bisa mengeksplorasi diri lebih leluasa dan menerapkan potensi-potensi diri untuk meningkatkan kesadaran dan menjalankan misi jiwa.
Pitagoras, orang yang diduga mengembangkan numerologi di Yunani kuno, sebenarnya bukanlah seorang dukun, meskipun dia juga mempelajari metafisika dan membuat secret society-nya sendiri. Pitagoras dalam sejarah terkenal sebagai seorang filsuf dan juga matematikawan. Meskipun dia adalah penganut dan pelaku esoterisme, ia tetap adalah seorang filsuf yang berjasa besar dalam menyumbang ilmu pengetahuan selama abad klasik. Pendapat filosofis Pitagoras lain yang cukup populer adalah dunia sebenarnya dibangun di atas kekuatan angka. Seluruh alam semesta itu terdiri dari pola matematika. Semua hal dapat diekspresikan dalam angka, sesuai dengan getaran universal. Karena itulah Pitagoras berpikir bahwa tanggal lahir manusia itu sangat penting. Selain tanggal lahir, huruf-huruf dalam nama manusia juga memiliki rahasia numerik yang penting dan dapat dihitung. Apakah kalian pernah menemui kasus seorang anak kecil yang sakit-sakitan tak tentu arah, namun tiba-tiba menjadi sembuh setelah namanya diganti? Nah, bisa jadi kejadian ini adalah salah satu contoh dari hipotesa numerologi Pitagoras. Dengan mengganti nama anak ke nama baru, maka hitungannya menjadi berubah. Otomatis getaran energinya juga berubah. Dan bisa jadi nama yang baru ini lebih selaras dengan energi si anak. Lalu apa saja sih yang dapat dipelajari manusia dalam rangka lebih mengenali jati dirinya melalui numerologi? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa Anda ketahui dari perhitungan tanggal lahir dan nama Anda. Yang pertama itu ada life path number atau blueprint kehidupan. Blueprint itu berkaitan erat dengan karakteristik, potensi, bakat, prediksi, karir, dan passion kita yang dalam garis besar ini membentuk jati diri kita juga. Blueprint manusia dilambangkan dengan angka mulai dari angka 1 sampai 9. Ini berisi kepribadian, watak, bakat, serta potensi diri kita yang bisa kita eksplor untuk membentuk masa depan di bidang karir, sosial, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada Quantum Secret Code. Ini adalah sejumlah kode unik angka dari numerologi yang tidak muncul dalam blueprint Anda. Dalam numerologi, angka-angka yang tidak muncul dalam blueprint dianggap sebagai kelemahan karakter dan potensi manusia. Nah, kode angka ini bisa dimunculkan dan dijadikan pengingat untuk mengkatrol atau mengangkat naik kelemahan manusia ini menjadi kelebihan. Misalnya dalam perhitungan numerologi, Anda tidak ada angka 9, yang mana angka 9 ini melambangkan kesuksesan finansial yang sangat besar. Maka Quantum Secret Code bisa mengeluarkan angka ini untuk Anda jadikan pengingat dan afirmasi sehari-hari. Sehingga Anda yang semula sering berbisnis tapi gagal, bisa terangkat kesuksesannya setelah menyimpan dan melihat angka ini berulang-ulang. Yang ketiga, The Secret of Karmic and Past Life. Ini sangat menarik bagi Anda yang percaya dengan reinkarnasi dan percaya bahwa diri Anda adalah hasil dari reinkarnasi kehidupan masa lalu. Dengan numerologi, Anda bisa tahu masa lalu di kehidupan Anda sebelumnya. Tak hanya kehidupan seperti apa yang Anda jalani di masa lalu saja, tapi dalam pengalaman saya menggunakan numerologi ini, bahkan trauma-trauma masa lalu di kehidupan sebelumnya yang belum tuntas, hingga terbawa di kehidupan yang sekarang pun bisa diketahui. Dan menurut saya, hasil bacaan past life menurut numerologi ini lumayan relate dengan apa yang saya rasakan di kehidupan sehari-hari. Karena memang jika ada trauma past life yang belum usai, maka trauma itu bisa terbawa sampai di kehidupan yang sekarang, dan itu secara bawah sadar membentuk cara kita memilih jalan hidup di kehidupan yang sekarang. Saya jadi sadar kalau ada utang karma atau karmic debt dan ada pelajaran karma atau karmic lesson yang bisa terjadi di kehidupan sekarang. Pelajaran karma adalah konsep dalam spiritualitas yang mengacu pada pengalaman atau situasi yang dianggap memiliki akar penyebab atau hubungan dengan karma seseorang. Karma sendiri merujuk pada konsep bahwa tindakan seseorang dalam kehidupan ini bisa mempengaruhi nasib atau keadaan mereka di kehidupan yang selanjutnya. Jadi, pelajaran karma bisa dianggap sebagai pengalaman yang dimaksudkan untuk membawa pemahaman atau pertumbuhan spiritual sebagai hasil dari tindakan dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sebelumnya. Pelajaran karma dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan, pekerjaan, atau pengalaman emosional yang berulang-ulang. Menuntaskan karma ini dianggap sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan pembebasan spiritual.